Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, mari saja kita langsung membahas tentang latihan soal penilaian akhir semester kelas 8 semester 1 untuk bagian 2. Nah, kemarin sudah 8 soal, sekarang lanjut ke nomor 9 berarti. Materinya tentang bab Kartesius. Nah, di sini yang pertama nomor 9. Diketahui titik A 3,4, B 2,1, C 4,1 jika ketiga titik tersebut akan membentuk. Nah, kalau digambar membentuk apa mereka? Nah, ingat bidang Kartesius itu terdiri dari dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama kita punya titik 3,4, artinya X-nya 3 dan Y-nya 4. Berarti titiknya di sini nih. X-nya 3, cari 4-nya. Nah, berarti titik A-nya di sini. Berarti 3,4. Lalu titik B-nya 2,1. X-nya 2, Y-nya 1. Berarti di sini. Titik C-nya 4,1. Nah, berarti 4,1. Titiknya di sini. Kalau kita menghubungkan ketiga titik ini, akan membentuk apa? Akan membentuk segitiga sama kaki. Kakinya sama ya, AB sama AC itu panjangnya sama. Jadi jawabannya adalah B. Maka untuk menyelesaikan soal seperti ini, kalian harus menggambar sebuah bidang Kartesius, lalu menentukan titiknya, dan menghubungkan semua titik yang ada. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 10. Diketahui dalam koordinat Kartesius terdapat titik P, Q, R. Titik P 2,6, titik Q 7,1. Jika titik P, Q, R dapat membentuk segitiga siku-siku, maka koordinat titik R adalah. Cara menyelesaikannya sama, kita harus menggambarkannya pada dalam sebuah bidang koordinat. Nah, di sini diketahui titik P. P-nya 2,6, yang artinya X-nya 2, Y-nya 6, titiknya di sini. Titik Q 7,1. X-nya 7, Y-nya 1. Titik Q di sini. Nah, pertanyaannya, titik R di mana agar membentuk segitiga siku-siku? Titik R berarti bisa di sini. Nah, PQR. Kalau di sini kan nanti membentuk siku-siku atau di atas sini. Kalau di sini, nah, 2,1. Oh, ada. Ternyata C jawabannya. R-nya adalah 2, X-nya 2, Y-nya 1. Kalau kita hubungkan, maka mereka akan membentuk segitiga siku-siku. PQR. Atau di sini juga bisa, kalau gambarnya berarti agak kebalik. Titiknya adalah 7,6. Itu juga bisa. Tapi di sini yang ada adalah 2,1. Jadi kalian harus menggambarnya lalu mengira-ngira. Kira-kira titiknya di mana agar dia membentuk bangun yang diinginkan. Di sini adalah segitiga siku-siku, maka kemungkinannya adalah di sini dan di sini. Nah, agar membentuk segitiga siku-siku. Jadi jawabannya adalah C. Oke. Sekarang lanjut ke nomor 11. Perhatikan koordinat Kartesius di bawah ini. Ada titik A, titik B, C, D. Lalu soalnya titik yang memiliki jarak 5 satuan terhadap sumbu X dan 4 satuan terhadap sumbu Y adalah. Nah, mohon maaf di sini soal yang Pak Andi berikan ada revisi yang asalnya 5 satuan. Ini berubah menjadi 6 satuan karena nanti tidak ada jawabannya. Lalu yang sumbu X-nya ini dan 4 satuan terhadap sumbu Y kita ganti dengan 5 satuan. Jadi soalnya yang fixnya jadinya gini. Titik yang memenuhi jarak 6 satuan. Titik yang memenuhi jarak 6 satuan terhadap sumbu X dan 5 satuan terhadap sumbu Y. 6 satuan terhadap sumbu X kan yang sini. 6 satuan berarti ke atas atau ke bawah sebanyak 6. Jadi 6 satuan terhadap sumbu X itu adalah koordinat Y. 5 satuan terhadap sumbu Y berarti jarak ke kanan atau ke kiri. 5 satuan terhadap sumbu Y itu berarti koordinat titik X. Artinya, kalau 6 satuan sumbu X, 5 satuan sumbu Y,
Kalau dibentuk koordinat artinya adalah 5,6. Oke, jadi dibalik ya. 5,6 karena jarak bisa juga negatif 5, negatif 6 atau 5, negatif 6 atau negatif 5,6. Di sini yang ada adalah, ada nggak 5,6? 5,6. Di sini harusnya nggak ada. Men 5, men 6. Men 5, men 6. Nggak ada. 5, men 6. 5, men 6 nggak ada juga. Men 5,6. Men 5,6. Nah, ini 6 ya. Men 5,6. Jadi, jawabannya adalah titik A. Titik yang mempunyai 6 satuan terhadap sumbu X. Sumbu X kan ini. Jaraknya 6 satuan kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu 5 satuan terhadap sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, selesai ya. Jadi begitu cara menghitungnya. Lanjut ke nomor 12. Gambar yang menunjukkan garis M dan N saling sejajar tetapi tidak tegak lurus dengan sumbu Y dan sumbu X adalah, sebelum kita membahasnya, mengerjakannya, Pak Andi terangkan dulu, apa itu garis sejajar? Posisi sejajar adalah ketika dua garis itu saling berdampingan. Dan ketika diperpanjang, mereka tidak akan berpotongan. Nah, ini sejajar, kuning dan kuning. Biru dan biru ini juga sejajar. Jadi A, B, C, D yang sejajar adalah A, B, C itu sejajar. MN kalau di D ini berpotongan ya. Jadi kalau enggak A, B sama C. Syarat yang kedua adalah tidak tegak lurus. Tidak tegak lurus. Apa itu tegak lurus? Nah, tegak lurus itu ketika sebuah garis berpotongan tapi posisinya sama-sama lurus. Oke? Dan membentuk sudut siku-siku di sini. Nah, MN di sini sudah sejajar, tapi tegak lurus dengan sumbu Y. MN sejajar tapi tegak lurus dengan sumbu Y, berarti bukan jawabannya. Yang B, nah ini yang B. Yang B ini MN sejajar, tetapi tidak tegak lurus. Ya kan, sejajar dan tidak tegak lurus dengan X maupun Y. Maka ini jawabannya. Kalau yang C ini, MN benar sejajar, tapi garis M dan garis N itu tegak lurus dengan sumbu X. Jadi jawabannya B ya. Jadi kalian harus ingat posisi sejajar dan posisi tegak lurus. Nomor berikutnya. Jika titik A 3, -1 dan titik B -1,3, maka berturut-turut titik A dan B tersebut berada di kuadran keberapa? Apakah kalian masih ingat? Nah, Pak Andi ingatkan lagi nih. Kuadran pada Kartesius itu dibagi menjadi 4. Kuadran 1, kuadran 2, jadi arahnya ke kiri ya. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, sekarang kita lihat titik A itu 3,1. 3, -1 di mana? X-nya 3, Z-nya -1, berarti di sini nih. Nah, yang artinya titik A berada di kuadran 4. Lalu titik B -1,3. Kita cari X-nya -1 di sini. Y-nya 3. Nah, berarti titiknya di sini. -1,3 itu berada di kuadran 2. Jadi A di kuadran 4 dan B di kuadran 2. Jawabannya adalah B. Nah, gampang kan? Jadi kuadran itu arahnya ke kiri ya. 1, 2, 3, dan 4. Tinggal menggambar titiknya, lalu kalian sudah tahu dia di kuadran berapa. Lanjut ke nomor 14. Perhatikan gambar di bawah ini. Tempat yang memiliki jarak yang sama terhadap sumbu Y. Ayo, sumbu Y yang mana? Vertikal apa horizontal? Nah, sumbu Y itu adalah sumbu yang vertikal. Vertikal tuh ini, dah. Garis ini, dua rumah yang jaraknya sama itu mana sih? Nah, kita lihat rumah Sita itu jaraknya 2 kotak. Rumah sakit juga jaraknya 2 kotak dari sumbu Y.
maka jawabannya adalah rumah sakit dan rumah Sita. Kalau ke sumbu X, mana yang sama ini? Rumah Tono ke sumbu X itu jaraknya 2. Rumah Doni ke sumbu X juga jaraknya 2. Kalau yang ditanya sumbu X, berarti jawabannya Tono dan Doni ya. Jadi begitu cara menghitung atau mencari jarak dari sumbu Y maupun sumbu X. Sumbu Y yang berdiri ini, ke rumah Sita 2, ke rumah sakit juga 2. Jadi yang jaraknya sama terhadap sumbu Y adalah rumah sakit dan rumah Sita. Lanjut ke nomor 15. Kedudukan rumah Sita terhadap rumah Tono adalah rumah Sita di sini terhadap rumah Tono. Maka kita akan mencarinya dari rumah Tono. Arahnya kita cari yang X dulu. Mendatarnya berapa nih? Kan sampai sini berarti. Kita hitung 1, 2, 3. Ke sebelah kanan berarti positif. Koordinatnya adalah 3. Tapi kalau ke sebelah kiri, dia negatif ya. Misal ke rumah sakit berarti negatif 1. Karena arahnya ke kiri. Misal rumah sakit ke rumah Tono berarti negatif 1. Ini rumah Sita berarti ke kanan, positif 3. Lalu ke atas, berapa ke atasnya? 1, 2. Berarti negatif 3, berarti 3,2. Ke kanan dan ke atas artinya positif. Kalau ke bawah berarti negatif. Misal rumah Tono ke Bundaran Reog berarti 1 ke kanan, 2 ke bawah berarti 1, negatif 2. Tapi karena ini ke kanan dan ke atas, maka hasilnya adalah positif. Kedudukannya adalah 3,2. Oke, the last number, nomor terakhir pada bagian 2, perhatikan gambar berikut ini. Garis K dan garis N adalah dua garis yang bagaimana? K di sini, N itu ini, biru sama merah. Posisinya bagaimana? Kalian ingat, kalau seperti ini dinamakan sejajar. Kalau ini dinamakan tegak lurus. K dan N itu seperti yang mana? Seperti yang sejajar atau yang tegak lurus? Nah, karena mereka berpotongan dan sama-sama lurus, maka kesimpulannya K dan N itu adalah dua garis yang tegak lurus. Oke, cukup sekian video pada kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.